Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau pujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Nama-Mu Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Biar hati-Mu disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan, di mana kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap pribadi Tuhan, Engkau berikan hikmat dan pengurapan, sehingga apa yang akan disampaikan di pagi hari ini benar-benar itu Tuhan termeterai dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, bahkan semua pemirsa yang sedang menyaksikan Saat Teduh di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita kuat dan diberkati oleh Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Nah, Saat Teduh kita di pagi hari ini di edisi bulan April tentang ketaatan. Saya beri tema tentang Saat Teduh saya adalah ketaatan mendatangkan berkat dan kekuatan. Kita buka Alkitab kita bersama dalam Ulangan 11 ayat 18. Ulangan 11 ayatnya yang ke-18 yang berkata demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita mungkin selalu menginginkan berkat Tuhan dan mau mengalami hal-hal atau mengalami perkara-perkara besar yang dari Tuhan. Tapi kita sendiri tidak mau membayar harga di dalam hidup ini untuk mencapai hal-hal yang besar itu. Kita tidak taat melakukan kehendak Tuhan, tetapi kita menginginkan berkat yang daripada Tuhan. Bagaimana bisa saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan jemaat Tuhan? Dari perikop yang kita baca, firman Tuhan di pagi hari ini menyatakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat, atau sebaliknya ketidaktaatan kita itu mendatangkan kutuk. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Itu secara pasti. Bahkan sebaliknya, jika kita tidak taat, pasti kita tidak akan menerima berkat. Jadi Tuhan sangat menuntut kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita harus taat mengasihi Tuhan. Kita harus taat melakukan kebenaran Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ketaatan kita kepada Tuhan, inilah yang akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu akan membawa kita kepada penggenapan akan janji Tuhan. Baik itu berkat, mujizat, kesehatan, bahkan pemeliharaan Tuhan, bahkan kemenangan dari setiap suatu masalah. Bahkan saya percaya Tuhan juga akan meluputkan kita dari hal-hal yang membahayakan di saat kita taat di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa ketaatan sesungguhnya itu tanpa mengenal suatu kompromi. Seperti kita melihat cerita di Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang benar-benar memilih taat kepada Tuhan, walaupun nyawa jadi taruhannya pada saat itu. Di mana menceritakan bahwa raja menginginkan mereka untuk menyembah patung itu. Tetapi mereka katakan, walaupun mereka mungkin kehilangan nyawa mereka, mereka tidak akan pernah menyembah patung itu. Ini merupakan suatu bentuk ketaatan yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sangat luar biasa ketaatan mereka, walaupun mereka tahu ada suatu resiko yang mereka harus hadapi. Sampai kita melihat dalam cerita itu, dalam Daniel 3:16-18, di mana raja itu sangat marah. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tetap taat apapun resikonya. Tapi kita melihat di saat mereka menghadapi apa yang dilakukan oleh raja itu, ternyata tepat pada waktunya Tuhan menyatakan kuasanya dan mujizatnya. Ini menandakan
bagi mereka yang sungguh taat, mujizat itu akan menjadi bagian bagi mereka. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ketiga pemuda tersebut itu benar-benar mengalami perlindungan daripada Tuhan. Saya mau katakan bahwa mungkin kita hari-hari ini ada sesuatu yang kita diperhadapkan yang mungkin membawa suatu resiko. Tapi saya mau katakan bahwa apapun keadaannya, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Karena di saat kita taat, maka mujizat itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan juga itu menghasilkan kekuatan yang besar dalam diri seorang yang digambarkan pribadi yang taat, yang diperumpamakan di sana di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang perumpamaan atau dua macam dasar. Maka kita melihat bahwa orang yang taat, apapun kondisi yang mungkin akan menghantam mereka, badai apapun yang datang untuk mereka, mereka tidak akan pernah tergoncang, sebab mereka taat akan kebenaran firman Tuhan. Mereka memegang janji-janji Tuhan. Saya mau katakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sering baca hari ini, bahkan kita mendengar di saat-saat teduh, khususnya gereja ini, sejak ada saat teduh ini, banyak hal yang kita bisa belajar dari sana. Di saat kita menangkap penyampaian kebenaran firman Tuhan itu, bahkan di saat kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, saya percaya bahwa kita akan semakin kuat di dalamnya. Badai apapun, goncangan apapun, masalah apapun, kita akan semakin kuat. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa ketaatan itu kepada Tuhan sangatlah penting. Karena itu merupakan suatu kekuatan buat kita. Karena di balik ketaatan kita ada berkat yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa apa yang kita percayai atau Tuhan yang kita percayai hari ini, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap apa yang diucapkannya. Kalau Tuhan berkata, Dia akan memberkati kita. Kalau Tuhan berkata, Dia akan menyembuhkan kita. Kalau Tuhan berkata, Dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Percayalah, itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya mau katakan buat kita semua di pagi hari ini, apapun kondisi pemirsa, jemaat Tuhan hari ini, mungkin kita diperhadapkan suatu pilihan yang membuat kita terancam di sana, atau dalam keadaan mungkin yang membuat kita terhimpit di sana. Saya mau katakan bahwa dalam keadaan apapun, seperti Sadrak dan Mesak dan Abednego, tetaplah taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang taat kepadanya. Hari ini kita boleh pertanyakan dalam hidup kita, apa kita benar-benar taat sama Tuhan? Apa kita benar-benar taat pada kebenarannya? Apa kita benar-benar taat membangun hubungan kita dengan Tuhan hari ini? Mari kita mengoreksi kembali kehidupan kita hari ini. Kalau benar kita dalam posisi yang tidak taat, kembali sama Tuhan. Ambil komitmenmu di hadapan Tuhan untuk lebih taat lagi kepadanya. Maka saya percaya apa yang dahulu pernah hilang, apa yang
dulu kita tidak pernah bisa capai, saya percaya Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Sukacita akan menjadi bagian dalam hidup kita. Seperti tema saya tadi, saya katakan bahwa ketaatan kita mendatangkan berkat dan kekuatan. Oleh sebab itu saya ingatkan lagi bahwa kitab Ulangan yang kita baca tadi 11 dan 18, Ulangan 11 ayat yang ke-18 berkata, di situ ada penekanan bahwa kamu harus menaruh perkataanku itu di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini Tuhan ingatkan kita, benar-benar kita terfokus pada perkataan Tuhan. Kita taat pada perkataan Tuhan. Sebab di saat kita taat pada perkataan Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan terupgrade di dalamnya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, jika kita telah memilih Kristus hari ini, jika kita telah percaya kepada Yesus hari ini, jangan tinggalkan Dia. Tetap pegang, tetap percayai, dan tetaplah berharap padanya. Sebab pengharapan kita tidak akan menjadi sia-sia. Bahkan ketaatanmu pada hari ini itu tidak akan menjadi sia-sia. Akan menghasilkan kekuatan dalam hidup kita, dan akan menghasilkan berkat dalam hidup kita. Itulah Yesus, Allah yang hidup, Allah yang mati namun hidup kembali. Sangat luar biasa. Tetaplah percaya Yesus. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk lebih taat lagi. Atau Tuhan telah mengingatkan kami kembali lewat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, agar kami kembali taat kepada firman-Mu, kembali taat kepada Engkau Tuhan. Sebab kami yakin di saat kami taat kepada Tuhan, itu akan menjadi kekuatan bagi kami, dan berkat itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau tuntun kami, untuk kami menjadi pribadi hari-hari ini yang lebih komitmen lagi di dalam Engkau, lebih setia lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Berdoa buat jemaat, bahkan pemirsa hari ini Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan mengalami kejenuhan Tuhan, mulai bosan Tuhan, mulai malas Tuhan, atau dalam kondisi apapun mungkin sedang tertekan hari ini, atau sedang terhimpit hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau melepaskan mereka Tuhan. Engkau lepaskan mereka dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, Engkau berkati mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan Tuhan, untuk bisa menghadapi semua dengan baik bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu di pagi hari ini. Biarlah itu termeterai dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.